Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa bertemu kembali di Zoom meeting ini untuk melaksanakan kewajiban kita yaitu thalabul ilmi. Salam dan salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anggi kelas 8 ya, materi untuk pendidikan agama Islam kali ini ya kita akan bahas tentang macam-macam sujud. Ya, mungkin Anggi sudah pernah tahu sebelumnya apa itu sujud. Macam-macam sujud ada berapa macam? Halo Anggi? Iya, halo Bu. Ya, ada macam-macam sujud ya. Ada sujud sawi, ada sujud syukur, kemudian ada sujud tilawah, ada sujud dalam sholat. Oke ya. Nah, hari ini kita pelajari tentang macam-macam sujud. Nah, ini Anggi sudah tahu sujud sahwi itu apa? Mungkin pernah dengar? Coba silakan Belum, dijelaskan. Hah? belum pernah. Kalau Oh, sujud belum pernah. sawi belum pernah. Ya, ini sujud sahwi ya. Mm-mm. Pengertian sujud sahwi, hukum dan sujud sahwi, sebab-sebab kenapa dilakukan sujud sahwi ya. Kemudian bagaimana tata caranya dan hikmahnya itu apa? Yang kedua adalah tentang sujud syukur ya. Sujud syukur, pengertian sujud syukur, hukum dan dalil tentang sujud syukur, sebab-sebab kenapa kita melaksanakan sujud syukur, syarat dan rukun sujud syukur, tata cara sujud syukur, hikmah sujud syukur, dan praktek sujud syukur. Ya. Kemudian yang ketiga, kita pelajari tentang sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Hukumnya bagaimana? Kemudian apa sebab-sebabnya kita sujud tilawah? Nah, syarat dan rukun sujud tilawah itu bagaimana? Tata cara sujud tilawah itu seperti apa? Bagaimana kalau di dalam sholat dan bagaimana di luar sholat? Ya, baik. Kita akan pelajari satu persatu ya, secara ringkas. Kita tentu sering melihat ya, uh, orang yang sujud ketika di dalam sholat atau ketika ada seorang pemain bola yang dia tuh berhasil memasukkan bolanya ke gawang ya bagi seorang muslim biasanya dia melakukan sujud syukur ya kemudian sujud di dalam sholat ya nah, seperti ini untuk macam-macam sujudnya baik ini ya ini yang maksud dengan sujud sahwi silakan bisa dibaca Anggi pengertian dan ketentuan dari sujud sahwi. Silakan. Secara bahasa, arti kata sahwi berasal dari kata saha atau yasyu atau sahwan yang berarti lupa atau lalai. Jadi sujud sahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad abad kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat ataupun Ya, dilanjutkan sebentar. Ya, setelah salam ya. Pas pandemi menikmati banget ya. Oke, jadi sujud ini dilakukan pada saat kita melaksanakan sholat. Kadang kita karena nggak khusyuk, jadi lupa itu rokaatnya seperti apa. Ya, akhirnya begitu di akhir kita baru ingat. Nah, ketika kita lupa dalam sholat, rakaat sholat yang kita laksanakan, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu ada sujud yang dilaksanakan pada waktu kita lupa rakaat di dalam sholat. Nah, pelaksanaan sholatnya itu pada waktu sebelum setelah tasyahud akhir sebelum salam.
Nah, di dalam Iya, ya. sujud sahwi itu Sama. ada doa yang kita baca. Iya. Apa itu doanya? Nah, ini doanya ya. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Ya, artinya ya, Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Ya. Nah, ini cara sujudnya begitu udah selesai nih. Fil alamina innaka hamidum majid. Langsung kita sujud ya, kemudian salam. Nah, terus ketika kita ingat rakaat sholatnya, berarti kita langsung diri lagi tuh untuk menambah rakaat sholat yang tertinggalnya. Seperti itu. Itu yang namanya sujud. Masih sekali juga sih. Nah, ini adalah sujud yang dilakukan sebelum salam. Nah, sujud yang dilakukan itu ketika kita lupa mengerjakan sunahnya ya, sunah ba'ad dan teringat sebelum salam. Kemudian ragu. Kadang kita pas lagi sholat itu kita lagi ada banyak pikiran sehingga kita lupa ya dengan rakaat yang sudah kita laksanakan. Akhirnya aku sudah sholatnya jadi lupa. Nah, ketika kita lupa itu maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi ya. Nah, sujud sahwi itu dilakukan setelah salam ya. Ini ada yang dilakukan sebelum salam, ada yang dilakukan setelah salam. Nah, terdapat penambahan jumlah rakaat sholat. Jika ternyata di dalam kita sholat ternyata kita lupa, kemudian begitu kita selesai kita baru ingat, maka kita langsung menambah gerakan sholat yang tertinggal tadi. Oh, ternyata aku baru 3 ya. Nah, berarti langsung kalau kelebihan ya berarti kita nggak ulang kembali ya. Kita sudah lakukan sujud itu sudah merupakan ini yang apa uh, depends apa namanya dispensasi ya. Nah, ini dia. Untuk apa sih kita perlu ya melaksanakan sujud sahwi ya. Hikmahnya dari melaksanakan sujud sahwi itu kita agar menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur, menumbuhkan rasa rendah diri di hadapan Allah bahwa Allah lah ya yang paling layak ya, hanya satu-satunya yang kita sembah. Kemudian menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba bahwa manusia itu nggak ada yang sempurna ya. Maka dengan kita sujud itu kita menyadari bahwa Allah lah yang Maha Kuasa ya. Manusia sering salah, manusia sering lupa sehingga harus banyak dan mohon ampun kepada Allah SWT. Nah, kemudian yang kedua nih sujud syukur. Nah, oke, silakan coba dibaca yuk. Anggita dibaca. Dari kalian Sebentar. kalian Yang Ya, mana yang B ya, Bu ya? sujud syukur. Ketentuan sujud syukur sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT dengan membaca Siapa? hamdalah. Oke, Anggi. Halo Anggi, silakan dibaca hal-hal yang menyebabkan disunahkannya kita melakukan sujud syukur. Silakan. Selanjutnya hal-hal yang menyebabkan seorang sunahkan sujud syukur ya. ya Pak. Nah, kemudian ini syarat-syarat sujud syukur. Nah, ini ya diantara dari syarat sujud syukur ya. Nah, kita suci dari hadas, najis dan pakaian, kemudian menghadap kiblat, menutup aurat. Nah, adapun rukun sujud adalah pertama itu kita niat untuk menyengaja sujud syukur ya. Ya, kemudian takbiratul ihram, kemudian langsung kita sujud sambil membaca doa sujud syukur. Kemudian duduk tasyahud, salam, kemudian bangun dari sujud dan tertib. Biasanya sujud syukur ini dilaksanakan ketika kita mendapatkan karunia dari Allah, ya. Maka itu selain kita ucapkan hamdalah, kita juga melakukan sujud syukur. Nah, adapun doa yang kita baca pada waktu sujud syukur, nah seperti ini ya doanya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wasyaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa qudratihi
wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya wajahku bersujud pada zat yang menciptakannya, yang memukakan pendengarannya dengan daya dan kekuatannya. Maha ya Allah sebaik-baik zat yang maha pencipta. Ya, nah, kita persingkat aja nih ya. Mengingat waktunya juga. Nah ini ada lagi sujud tilawah. Sujud tilawah ada sujud yang dilaksanakan pada waktu kita sedang bertilawah Al-Quran, kemudian menemukan kata-kata sujud. Ya, nah, ini ada juga yang dilaksanakan pada waktu sholat, kemudian imam membacakan surah pendek yang ada kata-kata sujud, maka begitu selesai membacakan ayat yang ada kata sujud, langsung dia sujud, ya, sujud tilawah. Nah, setelah sujud, baca doa, baru kemudian diri lagi, baru kemudian ruku, ya. Imam melakukan sujud tanpa didahului ruku terlebih dahulu. Itu disebut sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat Al-Quran tertentu dari Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran kemudian menemukan kata-kata sujud, maka kita disunahkan untuk sujud, ya. Nah, tahukah kamu melaksanakan sujud? Nah, sujud itu adalah sunnah, baik yang bernilai pahala, tidak dilaksanamu, tidak berdosa. Kalau kita tahu, kita laksanakan, ya, seperti itu. Nah, kemudian, nah ini ya, syarat sujud tilawah itu adalah suci, menutup aurat, menghadap kiblat, kemudian melakukan niat, sedangkan rukunnya itu niat melakukan sujud tilawah, takbiratul ihram, sujud sekali dengan baca takbir, duduk setelah sujud, salam dan tertib. Ya, demikian semoga bisa dipahami. Nanti untuk linknya tuh bisa dipelajari ya. Nah, dan sebagainya. Ada yang mau ditanyakan, Anggi? Udah paham, Bu? Kenapa? Paham? Ya, Aku paham. ya, alhamdulillah. Kalau gitu nanti kamu bisa membuat ringkasan tentang ketiga sujud ini ya. Nah, nanti kamu jelasin pengertian sujud sahwi itu apa, syaratnya apa, kemudian sujud syukur itu apa. Boleh ditulis di Word, nanti kamu kirimkan tugasnya ke tugas PKBM Alif ya. Via SCAID. PDF berarti ya, Bu? Boleh, via PDF boleh ya. Atau melalui video juga boleh. Aku mau buat pakai video aja deh, singkat aja, jangan lewat dari 2 menit maksimal Oh iya. ya. Nah, Hmm. ya, oke. Atau pakai PPT juga boleh ya, silakan. Oke, itu saja karena waktu kita juga yang terbatas. Mari untuk pertemuan kita pada sore hari ini kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.